Perkenalkan, saya Muji Rahayu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM pada program studi manajemen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran manajemen sumber daya manusia. Adapun agenda pada pemaparan ini meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, materi pembelajaran, sumber ajar, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ada pada semester 4. Kode mata kuliah EKB 4347. Mata kuliah sumber daya manusia membahas peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi, mencakup perencanaan dan analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi, manajemen talenta, manajemen konflik, dan pentingnya teknologi. Mahasiswa juga mempelajari kepemimpinan, motivasi, hubungan industrial, serta etika dalam manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini juga menyiapkan pemahaman komprehensif mengenai praktek manajemen sumber daya manusia masa kini dan tren masa depan yang relevan dengan dunia kerja. Capaian pembelajaran atau CPL. Mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menguasai konsep manajemen sumber daya manusia, serta metode kualitatif untuk alat pengambilan keputusan manajerial, menguasai konsep dan teori dasar kepemimpinan, manajemen, dan organisasi secara komprehensif. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika dalam rangka menghasilkan solusi, mampu menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian di suatu organisasi. Demikian juga keterampilan khusus setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan organisasi dan memberikan solusi yang tepat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK selama 14 kali pertemuan. Yang pertama, mampu menjelaskan pentingnya peran strategis sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian mampu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia melalui proses perencanaan dan analisis pekerjaan. Mampu menjelaskan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Mampu merancang program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan kompetensi karyawan. Mampu menilai kinerja karyawan serta menerapkan metode penilaian prestasi kerja yang
objektif dan terukur, mampu menganalisis dan menyusun rencana pengembangan karir, mampu merancang sistem kompensasi dan tunjangan yang adil, kompetitif, dan sesuai regulasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen talenta dalam mengelola sumber daya manusia yang unggul dan berpotensi, mampu mengidentifikasi dan mengelola konflik dalam organisasi, mampu menjelaskan peran teknologi informasi dalam mendukung efektivitas fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, mampu menganalisis peran kepemimpinan yang efektif dan motivasi kerja dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Mampu menjelaskan pentingnya pemeliharaan hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan pekerja. Mampu menjelaskan prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam praktek sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi tren dan isu-isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia serta mengembangkan respon strategis terhadap tantangan masa depan. Materi pembelajaran selama 14 kali pertemuan meliputi pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi, perencanaan sumber daya manusia dan analisa pekerjaan, proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya manusia, kinerja dan penilaian prestasi kerja, perencanaan karir, pengembangan karir, kompensasi dan tunjangan, manajemen talenta, manajemen konflik, pentingnya teknologi informasi dalam manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan dan motivasi, pemeliharaan hubungan industrial, etika dalam manajemen sumber daya manusia, serta tren dan masa depan manajemen sumber daya manusia. Sumber ajar ada utama dan pendukung. Sumber ajar utama adalah manajemen sumber daya manusia yang ditulis oleh Hasibuan, kemudian Human Resource Management oleh Mondi dan Noe, manajemen sumber daya manusia oleh Marwan Shah, kemudian Human Resource Management oleh Dessel. Selanjutnya sebagai pendukung ada manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan yang ditulis oleh Rifai dan Sakala. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, kinerja unggul, faktor eksternal dan internal yang ditulis oleh Rahayu. Selanjutnya metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan beberapa kombinasi metode pembelajaran. Ada interactive lecture, problem based learning, kemudian simulasi dan role playing, ada tugas dan juga evaluasi. Interactive lecture ini digunakan dengan tujuan melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang biasanya diberikan secara langsung atau terjadi interaksi tanya jawab pada saat pembahasan materi perkuliahan. Kemudian problem based learning, di sini mahasiswa diajak untuk belajar memecahkan kasus atau masalah nyata manajemen sumber daya manusia sehingga dapat melatih pemecahan masalah, kemudian ada kolaborasi dan juga muncul pemikiran kritis dari mahasiswa. Kemudian untuk metode pembelajaran simulasi dan role playing, di sini mengajak mahasiswa untuk berlatih manajemen konflik. Ada presentasi, kemudian wawancara kerja atau negosiasi melalui simulasi. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. Kemudian selanjutnya ada pemberian tugas. Ini juga sebagai sarana pemahaman materi lebih mendalam, dan pada tahap akhir ada evaluasi di mana diberikan melalui asesmen akhir. Sistem penilaian.
Ada beberapa aspek atau unsur dalam penilaian ini. Terdiri dari ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 40%, tugas individu 20% dan tugas kelompok 10%. Sehingga total penilaian sebesar 100%. Selamat siang, apa kabar hari ini? Iya, tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Setiap organisasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya agar dapat berkelanjutan dan tidak terjadi kekosongan, maka ada program ataupun perencanaan yang selalu dilakukan, yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah dua tahap penting dalam proses manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memilih dan menarik kandidat yang paling sesuai untuk posisi tertentu dalam organisasi. Proses ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas karyawan, tetapi pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja perusahaan atau kinerja organisasi. Baik, ada banyak definisi mengenai rekrutmen. Rekrutmen salah satunya adalah kegiatan memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat untuk bersedia mengikuti beberapa kegiatan seleksi sebelum pada akhirnya nanti ditetapkan sebagai pegawai atau karyawan yang memenuhi syarat untuk bekerja di organisasi atau di perusahaan. Apa yang menjadi tujuan dari rekrutmen? Nah, menarik kandidat yang memenuhi syarat. Tujuannya apa? Supaya perusahaan itu memiliki pilihan dari individu yang kompeten. Artinya apa? Kompeten di bidang pekerjaan yang sedang ditawarkan atau posisi yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Ya. Selanjutnya, tujuan rekrutmen juga menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini bisa dilihat dari beberapa unsur atau aspek ketika kesesuaian kebutuhan itu apa saja. Dari segi keterampilannya, kemudian nilai maupun budaya kerja yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, menarik kandidat dalam waktu yang efisien dan biaya yang wajar. Artinya apa? Biaya yang wajar dikeluarkan untuk mendapatkan pegawai atau karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Mengapa disebut meningkatkan citra perusahaan? Apabila rekrutmen itu dilakukan melalui, apalagi sekarang ini ya, ada media sosial, ada iklan melalui televisi atau media elektronik lainnya, tentu saja cakupannya menjadi lebih luas atau menjadi sangat luas, dan ini menjadi satu peluang, ya, peluang bagi organisasi atau perusahaan untuk mempromosikan perusahaannya kepada orang banyak. Berikutnya, proses rekrutmen. Ini umumnya melibatkan beberapa tahapan atau ada beberapa tahapan. Ada yang tahapnya singkat, ada yang panjang. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada strategi, ada sumber-sumber rekrutmen, kemudian ada penyaringan, dan yang terakhir ada pengumpulan pelamar. Pada slide ini kita bisa lihat tahapan-tahapan tersebut terkait dengan perencanaan. Apa dalam perencanaannya? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusianya. Kemudian deskripsi dan spesifikasi pekerjaan apa yang dibutuhkan.
Ada strategi 5W dan 1H. 5W itu when, what, where, why. Jadi 5W dan 1H how. How many, how much. Artinya apa, di mana, kapan. Nah, itu juga menjadi strategi yang perlu dirancang oleh perusahaan dalam rekrutmen. Sumber, ada sumber internal dan juga sumber eksternal. Sumber internal bisa mengambil dari pegawai yang ada di dalam yang memiliki kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan. Sumber eksternal biasanya karena melibatkan pihak luar, maka perlu upaya-upaya promosi, iklan, dan sebagainya untuk merekrut sumber dari eksternal tersebut. Dan yang keempat adalah penyaringan, yaitu menyisihkan yang tidak sesuai. Setelah proses penarikan dengan jumlah yang cukup banyak ini, tentu saja tidak semuanya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyaringan sebelum nantinya setelah terkumpul pelamar itu bisa dilakukan tahapan berikutnya. Kita lanjutkan tentang seleksi. Ya, jadi setelah dilakukan rekrutmen, kemudian terpilih kandidat, maka perlu dilakukan seleksi oleh tim manajemen sumber daya manusia. Seleksi adalah proses yang dilakukan untuk menilai dan memilih kandidat yang telah direkrut. Nah, proses ini meliputi berbagai metode dan teknik untuk mengevaluasi kesesuaian, kualifikasi, keterampilan, dan kesesuaian kandidat dengan budaya organisasi. Seleksi yang efektif akan memastikan bahwa kandidat yang terpilih adalah yang paling sesuai dan memenuhi tuntutan organisasi atau pekerjaan yang ditawarkan. Beberapa metode seleksi yang biasanya atau pada umumnya dilakukan antara lain ada wawancara, tes kemampuan, kemudian psikotes, assessment center, dan referensi dan background check. Nah, wawancara ini untuk saat ini biasanya tidak hanya dilakukan secara tatap muka ya, beberapa perusahaan sudah melakukan dengan cara online atau daring ya. Sehingga sangat keputusan untuk melakukan wawancara secara langsung melalui tatap muka ataupun online itu menjadi keputusan dari perusahaan atau organisasi masing-masing. Kemudian tes kemampuan, ini bisa soft skill ataupun keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan. Psikotes, ini biasanya untuk tes kepribadian ya, salah satu yang paling sering dilakukan. Di sini kemampuan numerik, kemudian visual, verbal, itu dilakukan di sini. Assessment center. Nah, assessment center ini biasanya cakupannya lebih luas karena seringkali membawa calon kandidat ini ke dalam suatu lokasi atau suatu kegiatan khusus dan di sana dilakukan simulasi ya terhadap pekerjaan yang akan diterima atau yang ditawarkan. Tujuannya apa? Nanti ketika sudah diterima ini benar-benar terpilih kandidat yang memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Kemudian ada referensi dan background check. Ada banyak perusahaan yang ketika menerima lamaran itu mensyaratkan untuk mencantumkan referensi atau background sebelumnya. Nah, apabila calon kandidat tersebut pernah bekerja di perusahaan lain, ini penting bagi perusahaan yang baru yang akan menerima ini untuk melakukan pengecekan. Kaitannya dengan apa? Integritas dan kejujuran. Apakah yang disampaikan oleh calon kandidat itu benar adanya atau tidak? Nah, baik, selanjutnya
Kita sudah yang pertama tadi membahas tentang rekrutmen, kemudian seleksi juga. Untuk mengetahui apa perbedaan rekrutmen dan seleksi untuk supaya mudah dipahami. Yang pertama, kalau rekrutmen itu rangkaian tindakan untuk menarik orang, ya, orang tertentu agar melamar, biasanya dengan promosi-promosi yang menarik ya. Kemudian rekrutmen ini juga merupakan proses proaktif ya, proaktif. Jadi menarik dan mengumpulkan kandidat yang memenuhi syarat. Sedangkan seleksi itu adalah proses setelah dilakukan rekrutmen, yaitu menyaring dan memilih kandidat yang terbaik berdasarkan kebutuhan organisasi. Nah, inilah perbedaan dari rekrutmen dan seleksi. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Iya, Egi. Ya silakan Egi. Ibu tadi menjelaskan proses rekrutmen itu ada internal dan eksternal. Kalau keuntungan dan kekurangan di rekrutmen internal itu apa ya? Keuntungan dan kekurangan ketika perusahaan melakukan rekrutmen dengan sumber internal. Ayo kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Apa kira-kira keuntungannya? Keuntungannya dulu ya, kalau sumbernya internal. Ada yang bisa jawab? Ada? Apa? Keuntungannya apa? Lebih cepat. Cepat ya, kalau dari sisi waktu sudah cepat, lebih cepat gitu ya. Oke, iya. Ada beberapa keuntungan kalau rekrutmen itu diambil dari sumber internal. Yang pertama, tadi selain waktunya cepat, kalau waktu cepat berkaitan dengan apa biasanya? Biayanya lebih murah. Kalau di dalam organisasi itu jenjang pengembangan karirnya jelas, karyawannya termotivasi enggak untuk bekerja baik? Termotivasi, artinya motivasi karyawan menjadi tinggi. Kalau sumbernya internal, kenal enggak dengan lingkungan perusahaannya? Kenal, artinya karyawan lebih mengenal budaya organisasi atau budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut. Ini keuntungannya. Kekurangannya apa kira-kira kekurangannya? Apa? Kebalikannya tadi, kalau sumber internal biayanya lebih murah, kalau sumber eksternal biayanya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Prosesnya lebih panjang. Harus memasang apa dulu? Iklan atau promosi, itu perlu biaya. Melibatkan lebih banyak sumber daya enggak untuk merekrut tersebut? Melibatkan lebih banyak sumber daya. Kenal enggak dengan budaya organisasi yang ada di perusahaan kita? Biasanya minim, ya, minim atau kurang mengenal budaya organisasi. Nah, ini kekurangan-kekurangan kalau kita mengambil dari eksternal. Sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh internal ini bisa menjadi salah satu pilihan dari perusahaan untuk mengambil sumber internal. Terus kekurangannya apa? Biasanya kekurangan ya, karena sudah kenal itu sering terjadi apa? Konflik ya, karena kadang-kadang tadinya teman terus satunya naik gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan memang konflik satu sama lain kalau tidak dikelola dengan baik. Minim ide-ide baru karena biasanya sudah nyaman dengan yang ada gitu ya. Itu salah satu kekurangan dan kelebihannya. Itu lagi bisa diterima. Iya. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan proses rekrutmen? Iya. Rizky? Jadi tadi itu ada dua sumber. Ya. Mana yang lebih baik, rekrutmen internal atau eksternal? Ya, tadi sebagian sudah saya jelaskan ya, kelebihan, kekurangan dari masing-masing sumber tadi ya, baik itu sumber internal maupun sumber eksternal memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, apabila ditanya mana yang lebih baik, nah, tentu saja atau lebih tepat gitu yang dipilih oleh perusahaan atau organisasi adalah ketika perusahaan itu terbatas sumber daya finansialnya atau keuangannya, terbatas waktunya, maka perusahaan bisa memilih sumber apa?
internal karena lebih hemat ya, biayanya lebih sedikit dibandingkan biaya eksternal. Tetapi kalau perusahaan itu memang memiliki sumber daya yang cukup dari sisi keuangan ya, dari sisi waktu dan itu bisa dikerjakan, perusahaan bisa memilih dari sumber eksternal. Sehingga yang paling baik mana? Sesuai dengan apa? Kebutuhan dan kemampuan perusahaan atau organisasi. Gitu? Ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya? Bu, saya mau menanyakan tentang pelaksanaan seleksi. Sebaliknya dalam pelaksanaan seleksi, instrumen seleksi apa yang paling tepat untuk digunakan? Ya, terima kasih. Tadi di slide awal, sebelumnya ya, di slide sebelumnya tadi. Nah, instrumen seleksi itu adalah alat atau metode yang digunakan oleh perusahaan di dalam memilih ya atau menyaring mana kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Ini ada beberapa ada wawancara, tes kemampuan, psikotes, assessment center, kemudian ada referensi dan background check. Mana yang paling tepat instrumen yang digunakan? Nah, karena ketika merekrut itu kan ada posisi-posisi ya yang ditawarkan, maka instrumen yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Apakah yang diperlukan itu top management atau middle management? Ya. Kalau top management itu biasanya tidak sebanyak ini ya, wawancara, kemudian ada referensi dan background check mungkin cukup ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau posisi mana yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi tidak sama ya antara kebutuhan misalnya di middle management atau top management. Instrumen yang dipilih yang mana? Bisa saja hanya wawancara ya. Kebanyakan perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya nama ya, brand, ketika membutuhkan CEO itu persyaratannya tidak datang satu-satu melalui proses panjang. Kebanyakan tidak seperti itu ya. Tetapi begitu melihat calon kandidat eksternal ini dipandang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, biasanya langsung ditawarkan ya. Ditawarkan ya tadi, rekrut tadi menarik ya, menawarkan itu kan menarik, mengumpulkan kandidat yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi metode atau instrumen apa yang sesuai disesuaikan dengan kebutuhan kandidat atau kebutuhan pegawai atau posisi yang akan diisi di perusahaan tersebut. Ya, masih ada lagi? Oke, baik. Dari sini masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Kalau cukup, ini berikutnya. Untuk mengetahui apakah dipahami atau tidak, ada soal-soal yang perlu dijawab. Perlu berapa menit ngerjakan ini? Berapa? Boleh 15 menit ya. 15 menit untuk 6 soal. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Ya. Pada kesempatan ini dari hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikti-Senstek, tim penilai Serdos, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM, rekan sejawat dosen, dan tentunya mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sampai jumpa dan salam sukses.